Ngantuk nggak? Saya aja ketiduran baru kebangun ini, maaf ya. Udah lewat beberapa detik, berapa menit, bukan detik ya. Oke. eh Tadi saya minta tolong sama Korta, minta tolong di share screen kan. Nggak tahu apa yang masalahnya. Saya cari-cari di laptop saya nggak bisa buka itu filenya. Nggak tahu siapa yang diamanahkan untuk share screen-nya. Oh, ya. Jadi kita mulai dengan cerita mengenai mitokondrial DNA. Oke. Eh, nih. Sebenarnya selama ini mungkin kalian semua juga tahu bahwa DNA itu ada di dalam kromosom yang terdapat dalam inti sel. Nah, ternyata setelah diteliti, DNA itu tidak hanya terdapat di dalam kromosom, tapi juga terdapat di dalam mitokondria. Ya, lanjut ya. Ini hanya ilustrasi saja. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, kalau seandainya suatu saat kalian melihat gambaran pedigree seperti ini, maka akan timbullah pertanyaan. Selama ini yang diketahui adalah kalau seandainya ada tanda hitam, ini menandakan bahwa seseorang itu mengalami kelainan ya, yang hitam ya. Kalau yang agak berwarna kelabu itu dianggap sebagai apa? Carrier ya. Nah, tetapi untuk pedigree seperti ini mestinya kalau seandainya seorang eh, mempunyai pedigree seperti ini, kita anggap ini seolah-olah suatu hal yang merupakan kelainan yang bersifat eh, dominan, ya, gen yang dominan. Tetapi di sini masalahnya adalah lain. Di sini masalahnya adalah ini adalah pedigree untuk yang menderita kelainan pada DNA mitokondrianya, ya. Nah, di sini kita lanjutkan saja, nanti ceritanya akan ketemu. Nah, kita tahu bahwa mitokondria itu merupakan sebenarnya berorigi mitokondria ini merupakan suatu kloroplas juga ya. Dia merupakan suatu endosimbiotik bakteri yang merupakan suatu organisme prokariot yang hidup bebas ya. Tapi beberapa di antaranya kemudian eh, akan membentuk mitokondria dan kloroplas di mana di sini proteinnya akan menyandi juga seperti halnya yang terdapat pada gen yang terdapat pada inti ya. Nah, nuklear mitokondria ini juga akan melakukan perubahan-perubahan seperti pada nukleus. Lanjut ya. Lanjutkan saja. Nah, ini kita kadang-kadang kalau mau menuliskan untuk membedakannya dengan mitokondria yang terdapat pada nukleus, maka mitokondrial DNA itu akan disingkat dengan tulisan mtDNA ya, yang penting diketahui ya. Nah, kita tahu mitokondria itu adalah merupakan salah satu organ organela yang terdapat pada sel kan. Sedangkan kita tahu bahwa DNA gen itu yang bisa berasal dari ibu dan juga bisa berasal dari ayah yang terdapat di dalam inti. Nukleus DNA biasanya berasal dari kedua orang tua dan kemudian akan diturunkan kepada anaknya ya. Nah, sekarang kita mesti tahu bahwa yang namanya kelainan pada mitokondria ini dianggap sebagai maternal inheritance ya. Karena kenapa? Karena dia hanya diturunkan dari ibu, tidak diturunkan dari ayah. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki mengalami kelainan pada DNA mitokondrianya,
maka kelainan tersebut tidak akan diturunkan kepada anaknya, baik perempuan ataupun laki-laki. Tetapi kalau yang dari ibu itu pasti. Kenapa? Karena kita tahu pada saat terjadinya fertilisasi, kan fertilisasi itu adalah persatuan antara oosit dengan sperma. Pada sperma ditemukan adanya mitokondria, tetapi mitokondria itu sudah habis dipakai untuk pergerakan menuju ke oosit. Jadi mitokondria yang di sperma itu dianggap tidak ada. Dan sitoplasma yang full itu adalah sitoplasma yang berasal dari oosit. Jadi embrio yang terbentuk itu murni sitoplasmanya adalah dari ibu, sehingga kelainan eh, pada DNA mitokondrial itu murni diturunkan dari ibu. Lanjut ya. Nah, kita tahu kan, disinilah letaknya kan mitokondria itu kan, di mana di sini mitokondria itu per sel biasanya terdiri dari beberapa genom DNA ya, dan biasanya pada mitokondrial DNA ini tidak terjadi rekombinasi dan kemungkinan terjadinya mutasi itu adalah sangat besar. Nah, pada kalau pada inti sel, maka biasanya kromosom itu akan terlihat dalam bentuk memanjang. Sementara pada mitokondria, maka kromosomnya itu akan berbentuk sirkuler ya, dengan pembagian-pembagian seperti yang di dalam lingkaran ini, itu beberapa bagian ada yang bertindak sebagai oksidasi fosforilasi dan lain sebagainya. Lanjut ya. Ya. Nah, ini hanya sekadar ilustrasi saja bagaimana pada permulaan kehidupan itu penggunaan dilakukannya penggunaan oksigen pada sel yang multisel dan lain sebagainya. Ini cuma untuk ilustrasi saja, mungkin tidak usah dihafalkan, nanti soalnya juga tidak ada. Lanjutkan saja, cuman sudah kepalang ada ya. Ini beberapa tahun sebelum Masehi ya. Dan disinilah kira-kira kurun terjadinya hidupnya hewan vertebrata yang pertama ya, itu sekitar antara 410 Masehi ya, tahun Masehinya itu ya. Oke, kita tidak melanjutkan sejarah, lanjut ya. Ini yang tadi sebenarnya pada dunia ini maka terdapat ada 3 kingdom ya, apa yang namanya bakteria, archaea, dan eukariot ya. Di mana di sini pada bakteria itu ada terbagi ya, cyanobacteria dan bacterophilic bakteria, sedangkan pada eukariot itu dibagi beberapa bagian. Disinilah termasuk adanya animal, fungi, plant, terus bahan-bahan kimia lainnya yang ada bersifat kloropit dan flagellata juga termasuk di dalam ini. Dan kedua-duanya ini sebenarnya dikenal juga dengan beberapa yang terdapat di dalam yang bersifat balofil dengan termofil itu adalah archaea ya. Nggak usah diteruskan. Oke, lanjut. Ini lanjutkan saja ya. Ini tidak usah dipelajari lebih lanjut terus ya. Oh ini ya ada apa-apa ya. Nah, di sini beberapa organ yang bisa kita lihat bagaimana bentuk mitokondrianya pada dibandingkan ya beberapa tanaman mitokondrianya itu ada berapa, ada sekitar 150 sampai 2000 kilobase ya, dan bersifat multipartil ya.
sedangkan pada manusia itu hanya 17 kilobase circle ya. Sedangkan pada Saccharomyces mitokondrianya ada 75 kilobase circle. Jadi lingkarannya ada sekian. Di sini gen yang membentuk suatu fungsional organela ini adalah tRNA, di mana di sini protein yang terbentuk itu adalah pada ribosom ya, di mana membrannya itu akan berfungsi pada peristiwa respirasi atau peristiwa fosfositetik komponen ya. Komponen lainnya biasanya itu akan diketahui dan terdapat pada sitosol, dan ini adalah bagian yang sangat penting. Dan kita ketahui bahwa 10% daripada gen yang terdapat pada inti itu biasanya mempunyai suatu fungsi sebagai mitokondrial, itu hanya sekitar 15% saja dari gen yang terdapat pada inti yang akan berfungsi sebagai plastid ya. Plastid ini apa maksudnya itu? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa sekuen ribosomal RNA ya yang terdapat pada tanaman ya, yang merupakan tanaman dari uh, masa lalu ya. Di sini merupakan muasal terjadinya kondisi cyanobacteria yang modern seperti Synechococcus lividus ya. Nah, di sini mitokondrial tRNA-nya akan menyumbangkan ke kondisi homolog dengan anggota yang terdapat pada alpha group proteobakteri yang terdapat di sini antara lain yang merupakan suatu parasit intraseluler ya. Ini merah nggak kelihatan, nggak terbaca saya ya. Bisa kamu lihat aja, tapi ini tidak cuma untuk riwayat atau sejarah kondisi daripada eukariot dan prokariot ini deh. Lanjut. Nah, inilah letak daripada mitokondria di dalam sel ya. Dalam sel ini mitokondria bentuknya adalah seperti ini ya. Bentuk mitokondria ini adalah inti sel, ini adalah anak inti ya. Yang ini yang kita namakan sitosol, kemudian ini semuanya mungkin dalam pelajaran sel sudah ada semua ya. Dan ini uh, yang terdapat di dalam inti sel ini adalah suatu kromosom ya. Yang kromosom ini kemudian kita tidak lupa harus ada namanya banyak organela yang terdapat dalam sel ini dari SMP, SMA, semua kita pelajari ada lisosum, aparatus Golgi, semuanya itu adalah penting. Tapi yang penting ini adalah inti dan ini adalah anak inti, dan disinilah letak daripada kromosom, di mana dalam kromosom itu terdapat DNA. Dan potongan-potongan DNA itu akan membentuk gen yang merupakan suatu blueprint untuk terjadinya faktor-faktor yang bisa diturunkan. Lanjut. Lanjutkan lagi, ini kalau dilihat secara elektron mikroskop, lanjut lagi untuk mitokondria tadi. Nah, ini gambar tadi ya. Jadi ini adalah perbedaan antara bentuk daripada DNA di dalam inti sel dengan DNA yang terdapat dari mitokondria, di mana di sini bentuknya adalah memanjang, sementara di sini bentuknya adalah sirkuler ya. Ini adalah beberapa pembagian dan ini akan menentukan terjadinya kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada DNA mitokondria ya. Kadang-kadang mitokondrial DNA itu disebut juga sebagai kromosom yang ke-37. Kita tahu ada kromosom kan ada 36. Jadi dianggap sebagai kromosom ke-37. Kita lanjutkan 46, 47 jadi. Lanjut ya. Nah, di sini diketahui pada satu sel itu mitokondrianya terdiri dari 80% volume dari sel konus ya. Mitokondria akan membuat
80% daripada volume sel konus yang merupakan sel yang bersifat fotoreseptor pada mata, dan 40% dari volumenya mitokondria ini terdapat pada otot jantung. Pada otot jantung 40%. Sedangkan pada sel konus yang merupakan bersifat fotoreseptor itu ada 80%. Jadi lebih banyak pada fotoreseptor yang terdapat di mata dibandingkan dengan di jantung. Itu mitokondria. Lanjut ya. Yang jelas yang kamu mesti ketahui bahwa mitokondria itu akan berjumlah lebih banyak pada sel-sel yang mempunyai aktivitas lebih tinggi. Misalnya saja pada otot jantung kan itu lebih tinggi aktivitasnya kan. Tapi mata itu paling tinggi lagi aktivitasnya. Ini kan siklus ini ya. Saya rasa lanjutkan saja. Itu untuk menentukan fungsi daripada mitokondria. Tidak akan sampai ke situ nanti pertanyaan pada ujian, biar kamu tidak kening ya. Banyak ngapal-ngapal yang ini susah. Saya dari dulu paling benci ngapal yang kayak gini ya. Tapi mesti dipaparkan untuk tahu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini kita tahu mitokondria itu digunakan untuk oksidatif oksidatif fosforilasi. Di sini dia akan membuat ATP. Jadi eh, mitokondria itu sebenarnya kita kenal sebagai powerhouse ya, karena dia mampu untuk ATP yang sangat diperuntukkan untuk metabolisme ya, atau terlebih daripada metabolisme daripada sel otot ya. Nah, dia terdiri dari pirimidin sintesis, juga dia akan mensintesis heme yang merupakan bagian daripada prekursor sel darah merah. Dia juga akan melakukan suatu amonia detoksifikasi yang terdapat pada lever, dan juga melakukan metabolisme pada kolesterol. Mitokondria juga penting dalam pembentukan sintesis seks hormon, dan dia juga akan memproduksi radikal bebas yang akan bersifat detoksifikasi ya. Juga bisa bersifat apoptosis ya. Jadi kalau ada sel-sel yang mati, maka dia akan menghancurkannya. Oke, lanjut. Nah, kita tahu bahwa paling tidak ditemukan ada 3.000 gen ya yang dibutuhkan untuk membentuk suatu mitokondria. Itu hanya sekitar 100 yang dipentingkan dalam membentuk ATP. Jadi gen yang kita tahu kan ada 3.000. Tapi yang dibutuhkan untuk pembentukan mitokondria itu hanya dalam membentuk ATP di mitokondria itu hanya 100 saja ya. Oke. Jadi tidak banyak ya. Lanjut. Nah, ini nanti dibaca saja, ini tidak usah, ini cuma memberikan daftarnya saja. Lanjut, ya, lanjutkan saja. Ini, oh tidak usah, lanjutkan saja ya. Nah, di sini kita perlu mengetahui mengenai kromosom organela sel ya. Di sini karakteristik dari mitokondrial DNA dengan sitoplasma DNA itu terlihat dari bentuknya, yang DNA mitokondrial DNA itu adalah sirkuler, uh, tapi pada beberapa fungi dan protozoa ditemukan juga bentuk yang linier. Yang jelas semuanya itu tetap merupakan kondisi yang double stranded, supercoil, tetapi tidak seperti pada DNA pada inti sel, dia tidak mempunyai histone ya. Dan dia akan mempunyai kopi yang banyak ya, di antara
pada manusia diketahui ada sekitar 2 sampai 10 mitokondrial DNA per mitokondrion ya. Jadi pada satu mitokondrion itu dapat DNA mitokondrialnya sekitar 2 atau 10. Pada sel manusia rata-rata ditemukan adanya 1000 mitokondrial DNA per selnya. Sedangkan pada matur oosit ditemukan hampir 100.000 mitokondrial DNA. Jadi bisa dibayangkan pada oosit ada 100.000 mitokondrial DNA. Pada sel oosit yang sitoplasmanya sedikit itu ditemukan 100.000 mitokondrial DNA. Jadi kalau seandainya ada kelainan maka dia itu eh, sangat mudah diturunkan ke sel eh, anak ya. Makanya di sini kelainan pada mitokondrial itu dikenal sebagai kelainan yang bersifat maternally inherit, jadi diturunkan dari ibu, tapi hubungannya bapaknya dalam hal ini ya. Oke, lanjut. Nah, struktur dari mitokondrial DNA ini juga merupakan suatu bentuk yang double stranded dengan molekul yang berbentuk sirkuler yang terdiri dari 16.569 base pairing yang terdiri hanya sekitar 37 gen yang menyandi tRNA dan 22 tRNA disertakan beserta 13 polipeptida ya. Di sini mitokondrial DNA akan menyandi polipeptida pada semua subunit dari enzim kompleks dan kemudian akan berfungsi pada oksidatif fosforilasi, sistem oksidatif fosforilasi ya. Oke. Nah, kenapa mitokondrial DNA itu penting? Mitokondrial DNA itu penting karena dia merupakan suatu hal yang sangat kritis dalam beberapa jalur dari produksi energi yang akan dihasilkan. Di sini kita tahu mitokondrial DNA itu tidak seperti pada nuklear DNA yang dia hanya diturunkan pada ibu. Sementara kalau nuklear DNA dia akan diturunkan baik dari ibu ataupun dari ayah seperti sketsa yang di depan ya. Jadi kalau yang DNA inti sel itu bisa diturunkan baik dari ayah ataupun dari ibu. Sedangkan mitokondrial DNA murni dari ibu. Oke, lanjut. Di sini mitokondrial DNA ini dilakukan adanya suatu tes yang namanya HPR1 tes, saya lupa apa itu singkatannya, yang akan melihatkan bentar ya, anak saya pulang buka pintu. Mari. Baik, kita lanjutkan deh. Jadi di sini untuk beberapa kondisi bentuk daripada
Mitokondrial DNA ini bisa dilakukan suatu tes yang sangat sering digunakan untuk mengetahui kemungkinan penurunan daripada eh, mitokondrial tersebut yang mempunyai kelainan pada dua orang, misalnya pada dua orang ya, pada manusia orang ya, dua orang ya, bisa dari ayah ataupun dari ibu diketahui kan. Nah, lanjut ya. Nah, bagaimana kalau tidak didapatkan maksudnya mitokondrial DNA ya? Ini kita tahu ya, pada nuklear gen itu sering terjadi adanya metilasi ya, yang kemudian akan menyandi mitokondrial protein dan ini juga akan ikut berpartisipasi dalam regulasi fungsi mitokondria. Nah, di sini mungkin orang ini melakukan penelitian, maka dia mengetahui adanya suatu sitosin metilasi yang tidak ditemukan pada mitokondrial DNA, tidak seperti pada DNA pada sel. Lanjut ya. Nah, nah, kenapa mitokondrial DNA ini unik? Itu karena dia memang berperan penting dalam regulasi daripada metabolisme sel ya. Kemudian bagaimana mitokondrial DNA itu bisa terdapat pada manusia? Kita tahu mitokondrial ini terdapat pada manusia dengan bentuk sirkuler dan terdiri atas 16.569 DNA base pair dan setiap molekulnya itu biasanya mempunyai terdiri dari suatu full set gen mitokondrial. Setiap mitokondrion daripada manusia itu akan terdiri paling tidak ada 5 mitokondrial molekul DNA, mitokondrial DNA molekul ya. Dan ini juga akan membentuk suatu range antara 1 sampai 15. Jadi terdapat paling tidak 5, tapi bisa berentang antara 1 sampai 15 daripada mitokondrial DNA di setiap mitokondrion. Nih, kalau bilang mitokondrion itu adalah mitokondrion yang sebagai organelanya ya. Oke, lanjut. Pada produk reproduksi seksual ya, mitokondria secara normal itu akan diturunkan secara eksklusif dari ibu. Kalau mitokondria pada mamalia, sperma mamalia sebenarnya sering sudah habis, sudah pada saat terjadinya fertilisasi. Jadi pada saat dia membutuhkan energi untuk kan sperma itu akan menembus oosit dengan cara merusak dinding oosit tersebut untuk membuat sel inti sperma itu bertemu dengan sel inti oosit. Nah, pada saat itu kan dia membutuhkan energi yang diambil dari mitokondria. Sehingga mitokondria pada sperma hampir dianggap hampir tidak ada ya. Karena kalau dibandingkan 100.000 mitokondria yang terdapat pada oosit dengan hanya beberapa ratus mitokondria yang terdapat pada sperma itu bisa diabaikan ya. Jadi dalam hal ini maka akan diketahui ya para peneliti mengatakan bahwa eh, secara ini penurunan sifat maka kelainan yang terdapat pada mitokondria itu murni diturunkan lewat ibu ya bukan dari eh, ayahnya. Oke, lanjut. Mitokondrial DNA ini sebenarnya merupakan suatu eh, suatu komponen yang bisa juga mengalami mutasi seperti juga pada ya pada DNA yang terdapat pada inti sel ya. Tetapi pada penelitian mitokondrial DNA tidak diketahui sejauh mana dia akan melakukan suatu
mutasi tersebut, tetapi yang jelas kalau seandainya ada kelainan pada mitokondria akibat mutasi tersebut, maka dia akan diturunkan, ah, ya, ya, jalan. Maka dia akan diturunkan ya ke turunan berikutnya, baik itu pada laki-laki ataupun pada perempuan. Ya, oke, lanjut. Apakah setiap orang mempunyai mitokondrial DNA? Ya, setiap orang memiliki mitokondrial DNA yang diturunkan dari turunan berikutnya. Nah, maka ini kadang-kadang disebut mitokondrial age. Ini biasanya merupakan suatu bentukan yang kecil ya dibandingkan dengan semua anggota total genetik materi genetik lainnya. Mitokondria ini adalah sejumlah kecil saja, tetapi tetap ada di dalam setiap tubuh orang ya. Kita lanjutkan ya. Nah, apa yang menyebabkan variasi dalam mitokondrial DNA tersebut? Ini adalah akibat dari adanya penurunan sifat yang bersifat poligenik dan kemudian juga bisa akibat adanya eh, penurunan sifat yang bisa diturunkan bukan hanya oleh satu gen saja, melainkan oleh multiple gen. Oke. Nah, tapi perbedaannya kenapa mitokondrial DNA ini akan bermutasi lebih cepat? Ini kan kita tahu mitokondrial DNA ini molekulnya hanya terdiri dari 37 gen. Jadi mutasi dari mitokondrial DNA ini sudah diteliti orang, maka diketahui adalah tingkat mutasinya itu 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan DNA yang terdapat pada inti. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya beberapa hal yang akan merusak kondisi daripada reaktif oksigen molekul yang dilepaskan pada saat terjadinya proses oksidasi fosforilasi. Nah, bisa ditambahkan bahwa mitokondrial DNA ini biasanya juga mengalami hambatan dalam repair DNA disebabkan yang seperti eh, didapatkan pada DNA dari nukleus. Dia lebih susah mengalami repairnya ya. Kalau DNA nukleus itu lebih cepat sehingga dalam beberapa saat tidak semuanya akan terdiri dari DNA yang rusak. Lanjut. Jadi kalau dilihat di sini secara genetik, jadi kita akan memperoleh gen lebih banyak dari ayah daripada dari ibu. Itu sebabnya organela yang terdapat pada sel kita adalah dalam hal ini mitokondria disebut hanya didapatkan dari ibu ya. Oke, lanjut. Nah, nah sekarang ada pertanyaan, apakah rambut itu akan terdapat mitokondrial DNA-nya juga? Sel yang terdapat dua kopi daripada sel nukleus, tetapi akan mempunyai ratusan kopi daripada mitokondrial DNA. Di sini juga uh, akan didapatkan walaupun sel tersebut mati, ya. Oleh karena itu, DNA bisa diambil baik itu dari rambut ataupun dari akar rambut. Nah, ini biasanya kurang pas kalau ngambilnya seperti ini ya. Karena dia itu akan hilang ya, tidak utuh lagi ya. Oke, lanjut. Nah, nggak bisa diteruskan lagi. Habis ya? Ada kayaknya. Eh, ada beberapa kelainan ya, yang merupakan suatu
kelainan yang diturunkan melalui mitokondrial ini adalah kelompok penyakit yang dikelompokkan pada mitokondrial myopathis. Itu adalah suatu kelompok dari penyakit neuromuskuler yang disebabkan adanya kerusakan daripada mitokondria. Beberapa contoh yang di sini kita sering temukan, ada beberapa kasus terdiri atas contohnya ya, ada Kearns-Shire syndrome, ya, disingkat KSS, ada juga Leigh syndrome, kemudian ada mitochondrial depletion syndrome. Di sini pada mitochondrial depletion syndrome, selain itu ada mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like episode. Ini adalah beberapa contoh daripada grup penyakit yang diakibatkan adanya kerusakan daripada mitokondria. Ya. Nah, kelompok ini akan memberikan gejala-gejala sesuai dengan bagian daripada organ yang terkena. Ya, seperti misalnya ini kan encephalomyopathy, mitokondrial encephalomyopathy. Jadi ada gangguan pada otak dan otot, ada lactic acidosis and stroke-like episode. Disingkatnya si mitokondrial encephalopathy lactic acidosis ini disingkat dengan MELAS. Kalau mitokondrial depletion syndrome tadi MDS. Ini beberapa contoh daripada kelainan yang diturunkan melalui mitokondria. Lanjut. Nah, bagaimana kita tahu berapa sering mitokondrial DNA itu mengalami mutasi? Nah, karena dia mitokondrial ini tidak hanya berasal dari ibu, tetapi dia juga tidak bisa berubah secara cepat, ya. Dan kalau seandainya ditemukan, maka kita mesti tahu dari bagaimana kondisinya dari generasi ke generasi, ya, dari generasi yang sebelumnya ke generasi berikut, ya. Di sini biasanya mutasi tidak muncul, tetapi tidak selalu terlalu sering, dan biasanya frekuensinya adalah sekitar 1 di antara 100 orang, ya. Jadi 1 di antara 100 orang kemungkinan akan mengalami mutasi daripada mitokondrial DNA, ya. Tetapi termasuk banyak, ya, 1 di antara 100. Nah, dan ini akan muncul kadang-kadang kita tahu ada kondisi. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah mungkin seorang bayi mempunyai dua DNA yang berasal dari ayah, ya? Nah, kita tahu bahwa setiap bayi itu pembuahannya itu asalnya satu sperma dengan satu indung telur, ya. Tetapi kita tidak tahu pada saat pembelahan daripada sel itu kemungkinan terjadi pembuahan sekali lagi. Nah, jadi ini ovum yang sudah dibuahi akan membelah dan membentuk embrio. Kadang-kadang bisa terjadi apa istilahnya, mendapat masukan lagi, itu teori. Tapi kenyataannya tidak pernah ditemukan seperti itu. Lanjut, ya. Nah, ini kondisi elektron mikroskop daripada sirkuler DNA molekul, ya. Saya juga nggak tahu lihatnya dari mana ini, ya. Ini juga berasal dari isolasi kloroplas soybean, ya. Ya, kita lanjut saja karena ini nah, yang jelas karakteristik daripada mitokondria itu dia juga mengalami proses transkripsi dan translasi, dan juga akan menyandi beberapa subunit dari kebutuhan oksidatif fosforilasi. Misalnya di sini untuk oksidatif fosforilasi sitokrom oksidase, ATPase, dan NADH dehidrogenase. Kebanyakan dari mitokondrial protein itu akan menyandi
mitokondrial protein juga akan terdapat kode sama kodenya sandi kodenya dengan yang terdapat di nukleus. Misalnya di sini mengenai unit oksidatif fosforisasi tentang DNA replikasi, transkripsi dan translasi itu mirip dengan yang terjadi pada DNA yang terdapat pada nukleus. Lanjut. Yang jelas yang harus kamu ingat ini mitokondrial genom itu merupakan suatu mitokondrial manusia yang terdiri atas 16751 nukleotida. Di sini yang sudah diteliti orang ada 37 gen, di mana 237 ini terdiri dari 22 gen untuk tRNA, 2 untuk rRNA dalam bentuk 12S, 16S, 13 untuk oksidatif fosforilasi, ya, jadi enzim oksidatif fosforilasi. Yang penting diingat adalah pada mitokondrial DNA ini tidak ada intron. Kalau pada DNA nukleus itu ada intron, ya. Ini bentuk beberapa bentuk mitokondrial DNA di sini yang pada manusia kecil cuma 10 kilobase per ring Ini spiralized mitokondrial DNA dan ini adalah amoeboidium Ini cuman uh, bayangan saja, tidak akan ini tanyakan Oke, kita lanjut. Nah, ini proses daripada beberapa ini mungkin kita lanjutkan saja. Lanjut Yang ini tidak usah lah, tidak usah, tidak usah. Apalagi ini penting ya. Nah, lanjut deh. Lanjutkan saja. Kalau mau baca, tidak apa-apa ya. Nah, translasi ini mungkin eh, kamu tidak tahu sampai diajarin tidak yang ada ujung 5 dengan ujung 3 Kalau tahu mungkin bisa ya kan. Ini kondisinya pada tanaman mitokondria biasanya menggunakan kode genetik yang universal pada mamalia dan lain sebagainya Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini kamu tahu ini adalah kode untuk DNA nukleus kan, dan ini adalah kode untuk mitokondria. Jadi kalau dilihat di sini kan memang ada stop codon dan lain sebagainya, dan di sini biasanya kondisinya itu lebih lebih banyak dibandingkan di nukleus DNA nukleus pada mitokondrial DNA ini sandinya. Tapi ini letak perbedaannya ya. Oke, lanjut. Ini kalau ini kan nggak ada orang yang ngapalkan, tapi ini memang bisa dilihat Nah, ini yang bentuk-bentukannya tadi. Ini kodonnya ujung 5, ujung 3, kebalikannya 35 kan itu untuk RNA kan. Di sini antikodon loopnya ya. Oke, lanjut. Tidak apa-apa ini. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, organela mutasi di sini pada mamalia mitokondrialnya merupakan mempunyai kemungkinan tingkat mutasi yang sangat tinggi. Ada dua tipe mutasi pada mitokondrial DNA yang ditemukan itu bisa terjadi adanya lelesi ataupun duplikasi. Bisa juga terjadi poin mutasi pada tRNA dengan rRNA gen dan kadang juga ditemukan adanya misen mutasi, jadi mirip dengan yang nuklear DNA Nah, mutan pada mitokondrial DNA biasanya fenotipnya akan terlihat adanya penurunan daripada produksi energi akibat mutasi Jadi mitokondrial DNA yang bermutasi itu mengakibatkan produksi daripada energi akan menurun. Oke, lanjut. Nah,
kadang-kadang ya kalau mutasi pada yang jadi dari di atas bisa disimpulkan mutasi dalam mitokondrial DNA itu bisa menyebabkan beberapa penyakit yang kita kenal dengan mitokondrial sitopatis dan bisa mengenai organ yang membutuhkan energi yang tinggi seperti pada otot dan saraf. Nah, ada lagi kelainan yang tadi belum disebut adalah MERS. MERS ini merupakan suatu gejala yang ditemukan adanya myoclonic epilepsy and red fibers, adanya muscle disease, dan adanya mutasi pada G8344A. Jadi di sini maksudnya ini pada urutan DNA yang ke 8344 di sini G akan berubah menjadi A. Ini yang disebut dengan poin mutasi ya. Kalau pada Kearns-Sayre syndrome ini merupakan kelainan neuromuskuler di mana di sini 5 kilobase mitokondrial DNA mengalami delesi dan dia akan mengalami suatu crossover di antara 13 base pairing. Jadi ada pengulangan ya pada antara base pairing yang ke-13-nya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kondisi dari mitokondrial delesi kan. Nah, di sini kan kita tahu ya, ada bagian yang mengalami pengulangan tadi ya. Nah, sehingga nanti dia akan mengalami pasangan yang mengalami crossing over dan akhirnya setelah bersatu maka dia akan terpisah lagi menjadi dua ya. Setelah mengalami dari sini ya, ini kan yang kuning ini nanti kan akan mengalami uh, crossing over ya. Sesudah crossing over kan dia akan lepas, lepas jadi menjadi dua bentukan seperti ini. Lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat penurunan uh, sifat daripada gen yang terdapat pada organela, kan mitokondria merupakan salah satu organela. Dia tidak memelihatkan penurunan sifat secara Mendel dan biasanya uh, meiosis tidak jelas adanya segregasi yang ditemukan dan rasio Mendel tidak bisa kita amati ya dari perkembangan ini. Nah, hasilnya maka akan terjadi suatu reciprocal cross dan adanya perbedaan antara di sini letaknya perbedaan dengan yang gen yang terdapat pada nuklear gen. Nah, pada manusia mitokondrial DNA ini kalau dipasang marker akan terlihat dengan menggunakan suatu molekuler teknik ya bisa diketahui marker apakah ada kelainan daripada mitokondria tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini lagi ini yang tadi yang saya bilang tadi ya, penurunan sifat lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, maka di sini kan kelihatan coba ke atas kelihatan pedigree tadi. Maka pedigree ini kan terlihat setiap anak laki-laki yang mengalami kelainan mitokondria, maka dia tidak akan menurunkan yang ada kelainan kalau istrinya itu normal. Tapi kalau wanita, dia tetap akan menurunkan kelainan tersebut baik pada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Itulah bedanya. Oke, lanjut. Ini bentuk yang tadi. Jadi letak-letak posisi daripada 37 gen tadi dan nama-namanya ya. Ini jelas di sini ya. Tapi tidak usah dihafal. Tidak akan hafal. Oke. Ini kode-kode yang terlihat pada daftar daripada istilahnya
penamaan daripada penyakit-penyakit tersebut. Dia mengikuti OMIM berapa, berapa itu ya. Ini kodenya, ini yang sekian ribu nih kode ya, menunjukkan apakah itu suatu kondisi yang eh, dominan, resesif, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ini juga beberapa penyakit seperti yang di atas tadi, kamu bisa ketahui juga ini boleh dibaca, diperhatikan ya, apakah sama dengan yang dijelaskan tadi. Lanjut, ini kondisi kemungkinan ditemukannya adanya migrasi beberapa sehingga akan menimbulkan kelainan ya pada beberapa eh, kelompok etnik dan lain sebagainya. Oke, nggak usah. Lanjut. Nah, ini rasanya tadi sudah ini sudah ngulang langsung lagi. Ada yang ngulang ini apa habis? Lupa saya. Nah, ini organelagen. 3 level penurunan bisa ekspresi dari organ mutasinya, segregasi dan universal. Dan kemudian bagaimana single mutan dari mitokondrial DNA itu akan diperlihatkan pada fenotip ya. Lanjut. Ini ya. Ekspresi mutan daripada fenotip biasanya tergantung berapa besar proporsi daripada mutan DNA yang didapat ya. Jadi di sini pembelahan daripada mitokondria tersebut tidak sama dengan kalau pembelahan pada nukleus, maka otomatis kandungan daripada apa namanya gen yang terdapat itu pasti akan terbagi dua. Kalau ini tidak jelas, apakah dalam suatu sel itu akan terdapat mitokondria yang normal semua, apakah ada yang mutan, apakah campuran, deh. Jadi itu ada istilahnya, saya lupa tadi pas sudah saya jelaskan ya. Kalau semua eh, DNA yang terdapat pada mitokondria itu sama, itu namanya homoplasmi. Kalau dia campuran itu namanya heteroplasmi ya. Itu bisa eh, tercampur antara yang mutan dengan yang normal. Nah, mengenai jumlahnya itu tidak bisa dipastikan pembagiannya itu tidak sama, nggak bisa disamakan dengan pembagian pada sel. Oke, lanjut. Nah, mutan ini biasanya bisa dilihat adanya kemungkinan pada kondisi-kondisi tersebut. Lanjut, tidak apa-apa ini tidak usah. Lanjut, habis. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi ini adalah mitokondria, ya. Di dalamnya ini yang berwarna-warna ini adalah DNA-nya. Kalau dia mengalami mutasi dan bercampur antara yang normal dengan yang tidak, ini kan ada yang gelap, ada yang terang, ya. Itu namanya heteroplasmi dan biasanya uh, pada saat pembelahan, ya, biasanya bisa terdapat sedikit ataupun banyak. Ini misalkan ini dari orang tua ya, ketika akan membentuk zigot ya, maka yang sitoplasmik segregasinya itu bisa ya, bisa semuanya eh, mengandung yang mutan ataupun eh, semuanya normal, yang pucat ini normal kayaknya ya. Nah, bisa yang juga yang campuran. Jadi banyak atau sedikitnya itu tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya. Sehingga akhirnya fenotipenya kemungkinan adanya kelainan yang didapatkan pada eh, seseorang dengan adanya mutan mitokondrial DNA itu tergantung dengan berapa jumlah dia memiliki mitokondrial yang mutan atau yang normal. Ya. Jadi berat ringannya itu tergantung banyak sedikitnya eh, mitokondrial DNA yang mutan yang dimilikinya. Oke, jelas ya? Lanjut. Nah,
mengenai maternal inheritance tadi, kita tahu adanya extranuclear gain yang diperlihatkan secara uniparental yang berasal dari satu generasi ke generasi lainnya. Secara umum, biasanya fenotip daripada ibu akan terlihat terekspresi. Maternal inheritance biasanya muncul pada saat zigot memiliki mayoritas daripada sitoplasma yang berasal dari eh, gamet pada wanita, ya kan kita tahu semua daripada sitoplasma itu berasal dari ibu, ya. Jadi eh, sitoplasma dari sperma itu tidak bisa diabaikan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kan kondisinya tadi, ya, beberapa kelainan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Oke. Ini sudah ini sudah ke hewan, tidak usah lanjut. Cuman sebagai contoh saja. Oke, ini pada tumbuh-tumbuhan, ya. Oke, bisa. Nah, ini ini kloroplas, ya. Oke, oke, kayaknya udah selesai, ya. Oke, ini tidak usah ini. Lanjut, lanjut, lanjut. Selesai kali, ya. Ini bunga perempat, tidak usah. Mungkin sudah selesai. Ya, nggak apa-apa lagi. Ini cuman ilustrasi aja sebagai pembanding, ya. Oke, habis ya. Saya juga lupa. Nah, nah, ini tidak apa-apa lah ini. Ini lain cerita mestinya. Pembuangnya. Oke, lanjutkan saja terus. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini. Kalau ini nanti eh, kuliahnya udah selesai, nanti ada kuisnya, ya. Saya kasih kuis dan itu nanti saya bilang ke adminnya dulu. Adminnya yang akan ngasihkan kuis, ya. Nanti kuis itu harus kamu kerjakan dalam waktu yang sudah ditentukannya. Mana, ya? Tidak, tidak. Sudah kuliahnya. Tolong kuis, ya. Nanti eh, dia yang menentukan berapa menit mesti selesai. Nah, enggak nyambung kok. Nanti tunggu aja ya kuisnya, ya. Nanti dikirim sama Korta.
Saya sudah titip tadi karena saya eh, udah lama nggak ngajar, jadi saya lupa mau bikin ke Google Google Form, minta tolong dia masukkan ke Google Form, ya. Itu kalau tidak salah berbatas waktu, ya. Baiklah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nah, itu kuisnya mau dikirim sudah ya. Itu sudah dikirim, bisa kamu buka.